Yo guys lovers, welcome back to Geno Story. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Cekidot. Akhirnya manga Boruto To Full Vortex chapter 15 sudah keluar dengan judul kali ini Kehidupan yang Bergairah. Di panel pertama kita diperlihatkan kekacauan di desa Sunagakure. Tampaknya Gaara sedang melindungi Shinki dan teman-temannya dari Shinju perempuan bernama Matsuri cuy. Gaara menyegel Shinki dan temannya supaya tidak ikut campur. Tapi Shinki di sini sedikit memberontak, lepaskan aku ayah. Tujuan Matsuri ke Sunagakure ternyata untuk melacak keberadaan Boruto dan kolaboratornya. Matsuri menyuruh Gaara supaya tidak menyia-nyiakan nyawanya untuk melindungi anak-anak itu. Gaara menjawab, justru itu tak akan kubiarkan mereka kehilangan masa depan gara-gara hal seperti ini. Meski nyawaku jadi taruhannya. Matsuri berkata, tidak masalah sih, asal kau tidak melawan, mereka akan kubiarkan hidup. Lalu Gaara mencoba membawa keluar Shinki beserta temannya lewat pasir terbangnya guys. Para Sumiaka lalu menyerang Gaara secara bersamaan. Untungnya Shinki masih sempat mengeluarkan pasir besinya untuk melindungi Gaara. Lalu Shinki melompat sambil berkata Jitetsu Ryu Fuso. Akhirnya Gaara terlindungi dari maut berkat teknik Finjutsu Shinki guys. Shinki berkata peran ayahanda masih dibutuhkan untuk masa depan Sunagakure. Matsuri menjawab, wah anak nakal, seharusnya kau patuhi kata-kata ayahmu. Karena terlalu fokus melindungi ayahnya, tiba-tiba Shinki tergigit Sumiaka dan berubah menjadi pohon seperti Sasuke kemarin guys. Waduh, semuanya jadi pohon cuy, ada apa dengan pohon di anime ini? Lalu temannya berteriak, Shinki. Akhirnya Shinki tersegel di pohon sambil tetap melindungi papa tercintanya cuy. Matsuri heran, Finjutsu Shinki masih aktif padahal sudah menjadi pohon. Tipe jurus yang tetap aktif selama pemakainya masih hidup. Tekad yang bagus, sepertinya menarik kalau dia menjadi teman kami. Tiba-tiba panel pun berganti ke Kankuro yang sedang menelepon Shikamaru guys. Kankuro lalu menceritakan semuanya tentang serangan Matsuri kepada Shikamaru. Kankuro berkata, untuk menolong Gaara kami harus mengembalikan Shinki seperti semula. Karena yang bisa melepaskan Finjutsu itu hanya Shinki seorang. Sarada hanya bisa menyimak pembicaraan Shikamaru dan Kankuro. Shikamaru berkata, setelah kejadian itu, apakah ada yang menyaksikan kemunculan seseorang yang memiliki cakra yang serupa dengan Shinki? Kankuro menjawab, tidak, sampai saat ini belum ada laporan seperti itu. Shikamaru menyuruh Kankuro supaya tetap waspada karena sampai saat ini kami masih menginvestigasi tentang gejala pohon itu. Jika ada fakta baru yang kami temukan, akan segera Konoha infokan lagi. Kankuro menyuruh Shikamaru supaya merahasiakan ini dari Temari. Shikamaru menjawab, ya aku mengerti. Sarada berkata kepada Shikamaru, jangan-jangan jumlah makhluk itu semakin bertambah. Shikamaru masih mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Shikamaru menyuruh Sarada dan Sumire jika ada informasi dari Boruto untuk menghubunginya dengan cepat. Panel pun beralih ke tempat para Shinju berkumpul. Tampaknya ada Shinju baru bangkit, dia bernama Ryu. Shinju ini memakai ego Shinki guys. Tiba-tiba Ryu menjulurkan pasirnya ke arah bawah. Ternyata ada Core sedang memata-matai para Shinju guys. Ryu berkata, dia ini siapa? Diam-diam menguping obrolan kita. Jura menugaskan Core untuk menghabisi Boruto dan kolaboratornya. Sebagai imbalannya, Jura akan memberikan buah cakra pada Core guys. Karena tidak terima diremehkan, Core lalu menyerang Jura dengan tanda cakarnya. Sayangnya Jura tidak selemah itu. Jura dengan mudah memotong tangan Code hingga kesakitan guys. Code dengan cepat menutup luka tersebut dengan tanda cakarnya. Lalu Code pergi meninggalkan tempat Shinju tersebut. Jura menyuruh Ryu untuk menemukan nalurinya, dengan begitu kau akan tahu target yang harus kau makan. Ryu berkata soal itu sudah jelas, saat ini dia tersegel dengan jurus khusus. Sudah pasti targetku adalah Gasekage kelima, Gaara si padang pasir. Panel pun beralih ke Boruto yang sedang menikmati pemandangan Konoha di patung Hokage ayahnya. Lalu Kawaki nyamperin Boruto guys. Boruto berkata, tumben kau tidak langsung menyerangku. Kawaki lalu bertanya, Boruto, kenapa kau tidak menceritakan yang sebenarnya pada orang-orang Konoha? Boruto lalu menjawab, karena itu akan membuat situasi menjadi runyam. Seperti apapun faktanya, pasti akan ada pihak-pihak yang mempercayai dan meragukan kebenarannya. Perpecahan seperti itu hanya akan menimbulkan kekacauan. Aku hanya tidak ingin itu terjadi. Setidaknya dengan begini, situasi Konoha tetap stabil. Bagiku itu sudah cukup. Ninja buronan yang berontak sudah sewajarnya diatasi.
Selain itu, aku sudah meneguhkan diri untuk tidak terpengaruh oleh apapun, ini berkat paman Sasuke. Gila si Boruto, kata-katanya boleh juga. Makin dingin aja cuy. Kawaki lalu bertanya, apa yang terjadi pada Momoshiki? Kau baru membereskannya kan? Kelihatannya kau tidak bisa mengontrol karma. Boruto lalu menjelaskan, sekitar 2 tahun lalu aku bertarung melawan Code bersama guru setelah aku keluar dari desa. Dan menggunakan karma untuk pertama kalinya. Pada saat itu aku merasakannya, sensasi seperti saat Momoshiki mengambil alih kendali tubuhku. Sesuatu yang mirip dengan itu, rasanya seolah aku bukan diriku sendiri. Sejak saat itu aku tidak pernah lagi menggunakan karma. Kawaki berkata, apa-apaan itu? Kau sudah tahu sebabnya. Kemungkinan dia muncul karena dipicu oleh aktivasi karma. Kawaki menjawab, sial, berarti kondisimu justru memburuk. Boruto menjelaskan, kemungkinan terburuk tentang manusia pohon dewa itu. Mereka bukanlah ancaman yang bisa ditangani dengan cara biasa. Terutama Jura, aku tidak bisa mengatasinya seorang diri. Aku butuh kekuatanmu. Kawaki berkata, oh jangan mengalihkan pembicaraan, kita belum selesai membahas Momoshiki. Boruto menjawab, saat ini mengatasi para manusia pohon dewa itu adalah prioritas utama. Setelah mereka lenyap, seandainya aku bertindak di luar kendali, saat itu juga habisi aku tanpa ragu. Gila si Boruto, naif banget kayak bapaknya cuy. Boruto menyuruh Kawaki supaya jadi lebih kuat lagi. Kau itu murid ayahku bukan? Idealnya lepaskan ayahku dari segel biar dia melatihmu secara langsung. Sayangnya sekarang bukan opsi yang realistis. Boruto menyuruh Kawaki supaya membuka limiter tubuhnya. Tanyakan pada Amado, dia menyembunyikan kekuatan yang sesungguhnya. Dia melakukan penyesuaian dengan kemampuan seranganmu untuk meningkatkan pertahanan dan kemampuan regenerasimu hingga melampaui batas. Kawaki berbicara di dalam pikirannya, kakek sialan, itu karena dia tidak mau aku mati ya. Amado terlihat kaget karena Boruto bisa tahu rahasianya. Amado sedikit mencurigai kata Kashin Koji. Dia masih bingung Koji masih hidup atau tidak guys. Boruto berkata, kalau kau pikir aku bohong, lebih baik tanya saja pada Amado. Aku harus pergi sekarang. Kawaki menjawab, pemikiranku tidak berubah, masalah semua ini bersumber dari Otsutsuki. Mereka harus dilenyapkan hingga tak seorang pun tersisa, termasuk kau dan juga aku. Jadi untuk memulainya, pertama-tama para manusia pohon dewa itu harus dihabisi. Dan untuk itu akan kugunakan segala cara, meskipun itu berarti aku harus kembali bekerja sama denganmu. Akhir kalimat Boruto hanya bisa tersenyum, hei jangan sampai jadi penghambat saudaraku. Kawaki menjawab, seharusnya aku yang bilang begitu, berdebat. Dan akhirnya manga Boruto Tubuh Vortex Chapter 15 bersambung bulan depan guys. Leganya cuy, di chapter ini banyak sekali fakta menarik, apalagi pembicaraan dua saudara ini. Intinya thank you yang sudah menonton sampai habis. Oh ya, kalian jangan lupa baca di Manga Plus. Mari kita support karena hanya Manga Plus website legal dan resmi guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. Salam Shinobi Ojiraiwa Owaru.